إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan masih dalam surah Ibrahim tentang pembahasan ayat 4 sampai ayat 7 insyaallah. Ala hadhihi niyyah kullina salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Renungan dan tafsir dari ayat yang kita baca tadi, ayat 4 sampai ayat 7 surah Ibrahim, sudah kita bahas kemarin. Sekarang kita memasuki buhuth. Buhuthun. Al-awwal at-tadhakkuru li ayyamillah. Mengingat hari-hari Allah. Kama qulna fi tafsir al-ayati ala fa inna idafata ayyamin ila Allah isyaratun ila al-ayyamil masiriyyati wal muhimmati fi hayatin nas. Sebagaimana sudah kita katakan dalam penafsiran ayat di atas, bahwasanya idhafah atau menyandingkan kata ayyam kepada Allah, ini isyarah ilal ayyamil masiriyah, ini sebagai isyarat akan hari-hari yang krusial. Ya, wal muhimmah, dan hari-hari yang penting fi hayatin nas, dalam kehidupan manusia.
fa innaha bisababi 'azamatiha udhifat ilaiha kalimatullah. Sungguhnya hari tersebut oleh karena kebesaran hari tersebut, arti pentingnya hari tersebut, maka dia diidhafatkan kepada kalimatullah, kepada kalimat Allah. Wa kadzalika li'anna wahidatan minan ni'amil ilahiyyatil kabirati syamalat hala qaumin aw ummah. Demikianlah karena salah satu dari nikmat-nikmat Allah yang besar meliputi kaum tersebut, ya, atau umat tersebut pada hari tersebut, ya, pada hari itu. Au ihdal uqubatil kubra asabat qauman taghina bil adabil ilahi, atau salah satu hukuman yang besar menimpa suatu kaum yang taghut, yang melampaui batas, bil adabil ilahi, dengan adab ilahi. Jadi imma hari tersebut menunjukkan suatu hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada satu umat dengan karunia darinya, atau hari tersebut merupakan hari di mana Allah mengadab kaum-kaum yang tiran, yang zalim. Wa qad arada Allah taala ay yaj'ala hadhil ayyama tadhkiratan baqiyatan linnas, dan Allah inginkan agar supaya hari-hari ini dijadikan hari sebagai peringatan yang terus, ya, diingat oleh manusia supaya mengambil pelajaran. Kenapa Allah binasakan misalnya umat tersebut, atau kenapa Allah memberikan karunia kesuksesan pada umat tersebut seperti itu pada hari tersebut. Itu, ya, menjadi pelajaran buat mereka. Ar-riwayatul waridatu min ahlil bait tushiru annahum fassaru ayyam Allah bi ayyamin mukhtalifah. Riwayat yang datang dari keluarga Nabi mengisyaratkan bahwasanya mereka menafsirkan hari-hari Allah itu dengan hari-hari yang bermacam-macam. Fa'anil Imam al-Baqir alaihissalam qala ayyamullah yaumun yaqumul qa'imu wa yaumul karrati wa yaumul qiyamah. Beliau mengatakan bahwasanya ayyamullah itu hari di mana yaqumul qa'imu alaihissalam. Artinya munculnya atau datangnya Al-Qa'im, maksudnya Imam Mahdi alaihissalam. Atau Yaumul Karra itu maksudnya hari pembalasan. Wa Yaumul Qiyamah itu juga bisa berarti hari kiamat. Wa jaa fi tafsir Ali bin Ibrahim ayyamullahi thalathatu ayyam. Ada penafsiran yang lain dari Ali bin Ibrahim mengatakan hari-hari Allah itu salah satu ayyam, ada 3 macam hari. Yaumu qiyamil mahdi, yaitu hari munculnya Imam Mahdi alaihissalam. Wa yaumul maut, hari kematian. Wa yaumul qiyamah, dan hari kiamat. Wa anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyamullahi na'ma'uhu wa bala'uhu bi bala'ihi subhanah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya hari-hari Allah maksudnya hari-hari kenikmatan yang Allah anugerahkan, atau bala, ya, yang Allah timpakan, ya. Wa kama qulna sabiqan fa inna mithla hadhil ahadits ghairu dallah ala al-hasri itlaqan, sebagaimana sudah kita katakan sebelumnya bahwasanya riwayat-riwayat hadis ini tidak menunjukkan kepada pembatasan apa yang disebut dengan ayyamullah tadi. Bal hiya bayanun liqismin min masadiqiha, tapi itu hanya sebagai penjelasan bagi salah satu bagian implementasinya. Pada dzakurul ayyamil azimati min ayyamin nasri aw min ayyamis syiddah lahu daurun mu'athirun fi yaqdati syu'ub. Bagaimanapun juga mengingat hari-hari besar, dari hari, apakah itu hari kemenangan atau hari bencana, itu memiliki peranan yang sangat berpengaruh bagi kesadaran suatu bangsa. Wabil ilhami min hadzal nida'is samawi sawfa nuhyil ayyam al-'azimata fit tarikhil islami. Dengan
isyarat atau ilham dari seruan langit ini, arti seruan dari Allah, maka kelak kita akan menghidupkan hari-hari besar di dalam sejarah Islam. Wa nukhassisu laha ayyaman muayyanah fis sanah litajdidi dzikraha, dan kita mengkhususkan baginya hari-hari tertentu dalam satu tahun untuk memperbarui ingatan kita terhadap hari tersebut. Likai nata'allama min had-durus allati laha atharun muhimmun fi yaumina hadza, agar supaya kita bisa mempelajari darinya pelajaran-pelajaran yang memiliki pengaruh yang penting pada hari kita ini. Ya. Jadi ini sebagai hujah yang baru, dalil yang baru, bagaimana ketika kita memperingati hari yang besar, ya, itu seperti hari kelahirannya Nabi kita Muhammad SAW. Termasuk ini kan min ayyamillah. Itu di mana hari tersebut juga bertepatan dengan hari kelahirannya Nabi, bertepatan dengan hari di mana Allah menghancurkan tentara Abraha. Jadi ayyamullah ini ditafsirkan seperti dalam firman-firman Allah yang lain. Itu diantaranya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu saksikan bagaimana apa yang Allah lakukan terhadap ashabul fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ini kan semuanya ini sebenarnya adalah untuk mengingatkan kita di hari tersebut terdapat peristiwa yang sangat besar, ya, kesombongan suatu kaum, ya, yang merasa dirinya kuat ingin menghancurkan Ka'bah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala binasakan. Dan juga pada hari tersebut, ya, bertepatan hari di mana Allah memberikan anugerah kepada umat ini, yaitu dengan lahirnya seorang nabi yang mulia, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini kalau kita pun memperingati ini juga bagian dari fadzakirhum bi ayyamillah. Ya. Atau misalnya kita ingatkan orang tentang adab Allah terhadap mereka yang zalim. Ya, itu juga diterangkan di dalam ayat-ayat yang lain dalam surah Al-Fajr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad alladhina taghaw fil bilad fa aktsaru fil fasad. Jadi bagaimana Allah binasakan umat-umat sebelumnya, ya, sebelum Nabi Muhammad SAW, ya, karena kezaliman mereka. Ini juga merupakan, ya, ayyamullah di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, membinasakan kaum yang zalim. Nah, ini juga perlu kita ingatkan manusia, ya, agar supaya mereka tidak melakukan kezaliman yang sama, ya, nanti pun bisa berlaku azab Allah yang sama seperti mereka, seperti itu. Nah, jadi pengaruh dari memberikan peringatan akan ayyamullah ini begitu besar. Oleh karena itu Allah ingatkan fadzakirhum bi ayyamillah, agar supaya peristiwa-peristiwa penting tersebut tidak berlalu begitu saja, agar supaya generasi berikutnya bisa mengambil pelajaran. Wa fi tarikhina, kemudian muallif melanjutkan, wa fi tarikhina al-mu'asir khususan fi tarikh ats-tsawrah al-islamiyyah fi Iran tujadu ayyamun musiratun jiddan wa hiya wallati hiya bihaqqin misdaqun li ayyamillah. Dalam sejarah kita sekarang, terutama sekali, ya, dalam sejarah misalnya revolusi Islam Iran itu terdapat juga hari-hari yang begitu berpengaruh. Dan ini juga bagian dari misdaq tadi, dari implementasi li ayyamillah. Wa yajibu an nadhkuraha fi kulli sanah. Ya, itu wajib kita ingat setiap tahun. Diperingati itu,
Ya, sama seperti kemerdekaan bangsa Indonesia diperingati setiap tahun. Wa hiya allati imtazajat bi dzikra syuhada wal muqatilin wal mujahidin al kibar. Dan di mana di hari tersebut memiliki keistimewaan, kita bisa mengenang, mendoakan para syuhada, para pejuang, para mujahid besar. Wa min thamma nastalhimu minha wa nahfazu mirathahumul kabir. Terutama sekali kita bisa mengambil inspirasi dari perjuangan mereka, menjaga warisan mereka yang begitu besar. Jadi semangat perjuangan mereka ini hendaknya dijaga. Jadi para pejuang-pejuang revolusi maupun pejuang-pejuang kemerdekaan. Ini supaya menjadi pelajaran bagi generasi muda. Wa ala hadzal asas yajibu an nudkhila hadhihi al-ayyam al-idham dhimna baramij al-kutub ad-dirasiyati fi madarisina. Atas dasar ini maka wajib kita masukkan hari-hari yang besar ini ya ke dalam agenda buku-buku pelajaran di sekolah-sekolah kita. Wa dhimna at-ta'limi wat tarbiyati li abna'ina, dan masukkan dalam pendidikan dan pengajaran bagi anak-anak kita. Wa likay na'lama mas'uliyatana wa dzakkirhum fi muqabil al-ajyalil qadimah, agar supaya walikai ya nu'allima ya mas'uliyatana, kita ajarkan ya, agar supaya kita mengajarkan tanggung jawab kita, yaitu dari firman Allah, wa dzakkirhum, berikanlah peringatan kepada mereka atau ingatkanlah kepada mereka, fi muqabilil ajyalil qadimah, ya dalam menghadapi generasi-generasi yang akan datang. Jadi agar supaya generasi yang akan datang tetap memiliki pengetahuan, memiliki informasi yang jelas tentang hari-hari tersebut. Ya, kalau dulu juga kan setiap malam 30 September itu diputar ulang film sejarah G30 SPKI. Ya, kemudian kan dihilangkan. Padahal ini kan sebenarnya bagus untuk mengingatkan generasi muda akan bahayanya seperti itu. Nah, bahayanya PKI ya. Penglihatan mereka diingatkan terus seperti itu. Nah, ini bagian dari wa dzakkirhum bi ayyamillah. Laqad asyara al-Qur'anul Karim miraran ila ayyamillah fa nasabaha li bani Israil marratan wa ukhra lil muslimin wa dzakkarahum bi ayyamin ni'ami wal 'adzab. Sungguh Al-Quran telah mengisyaratkan berkali-kali tentang ayyamullah ini, ya, untuk mengingatkan akan hari-hari Allah atau hari-hari yang penting yang terjadi pada umat manusia. Fanasabah li bani Israil marratan. Ya, terkadang dinisbatkan hari-hari yang penting ini kepada Bani Israel. Ya. Wa ukhra lil muslimin, dan di tempat yang lain diingatkan kepada kaum muslimin secara keseluruhan. Wa dzakkarahum bi ayyamin ni'ami wal 'adzab, dan Allah atau Al-Qur'an mengingatkan mereka akan hari-hari di mana Allah memberikan nikmat ataupun hari-hari di mana Allah memberikan azab. Ini tentang at-tadhakkur di ayyamillah. Yang kedua, tariqatul jabbarin fit ta'amul. Cara para tiran di dalam dalam praktek mereka, ya, dalam melakukan suatu rencana, ya, dalam melakukan suatu eksekusi seperti itu. Naqra'u miraran fi ayatil Qur'an anna al-fara'inata kanu yadhbahuna abna'a bani Israil wa yahtafidhuna bi nisa'ihim. Kita berulang kali membaca dalam ayat-ayat Al-Quran bahwasanya para Fir'aun, mereka itu menyembelih putra-putra Bani Israel, artinya
bayi-bayi laki-laki yang baru lahir dari Bani Israel, dan mereka membiarkan hidup wanita atau bayi wanita mereka. Wa hadzal 'amalu la yaqtasiru 'ala Fir'aun. Praktek ini tidak hanya terbatas kepada Fir'aun. Bal kana 'ala tulit tarikh tariqatu kullil musta'milina haitsu kanu yubiduna qisman minal quwal fa'ilati wal muqawimah. Bahkan sepanjang sejarah, cara setiap para penjajah itu sama seperti itu. Di mana mereka menghancurkan bagian dari kekuatan yang aktif dan yang akan menjadi penopang, jadi menjadi tonggak bagi kebangkitan umat, itu dihancurkan. Itu para pemudanya, ya. Jadi caranya memang bukan nggak disembelih seperti itu, nggak seperti di zaman Firaun, tapi metodenya sama, yaitu bagaimana mereka menghancurkan generasi muda, terutama yaitu para pemudanya, ya, yang akan nantinya menjadi tonggak-tonggak perlawanan. Wa yudha'ifuna qisman akhar minha, dan mereka melemahkan kelompok yang lain daripadanya. Wa yastakhdimunaha fi manafihimul khassah, dan mereka gunakan demi kemanfaatan mereka yang khusus. Wa biduni hadzal amali la yumkinuhum al-istimrar fi isti'marihim. Tanpa mereka praktekkan atau jalankan praktek ini, nggak mungkin mereka itu akan terus-menerus dalam penjajahannya. Indonesia dijajah selama 350 tahun itu ya dengan praktek seperti ini. Ya, praktek bagaimana dilemahkan para pemudanya, kemudian dipecah belah, ya, antar setiap golongannya, sehingga ya mereka tetap di dalam penjajahan seperti itu. Wal muhimmu yajibu an na'lama annahum kanu yadhbahuna al-abna' mubasharatan marratan kal fara'inah wa ahyanan yubiduhum bil idmani 'ala al-mukhaddirati wal mashrubat al-kuhuliyah wa ighraqihim fi dawahatil fahsya. Ya. Yang penting untuk kita ketahui bahwasanya para tiran tersebut, ya, mereka terkadang ya benar-benar menyembelih anak-anak laki secara langsung seperti yang dilakukan oleh para Firaun itu. Wa ahyanan yubiduhum bil idman, terkadang juga mereka binasakan mereka, para pemuda tersebut, ya, bil idmani alal mukhaddirat, dengan menjadikan mereka kecanduan barang-barang yang narkotiknya, seperti itu. Mukhaddirat wal masyrubatil kuhuliyah, dan kecanduan minuman-minuman beralkohol. Jadi dijadikan mereka terjerumus dalam narkoba dan juga minuman-minuman alkohol. Bukan itu saja, wa ighraqihim fi dawahatil fahsya, dan menenggelamkan mereka dalam malapetaka perbuatan-perbuatan keji, perzinahan dan seterusnya, melampiaskan nafsu seksualnya, ya, seperti itu. Ini cara mereka agar supaya generasi muda itu menjadi lemah. Lidzalika yajibu ayyantabihal muslimuna ila hadhil mas'alah. Oleh karena itu kaum muslimin harus berhati-hati, harus ngeh akan masalah ini. Fa idza salaka jilus syababi hadhil masalik al-muhlikah wa faqada silahal iman wa maqdiratahal jasadiyah fayajibu an ya'lama ubudiyatahu lil ajanibi hatmiyatan. Manakala generasi muda telah menempuh jalan-jalan yang membinasakan ini, dan para generasi muda tersebut kehilangan keimanan dan juga kemampuan fisik mereka,
Ya, maka wajib untuk diketahui bahwasanya penghambaan mereka terhadap bangsa-bangsa asing itu pasti akan terjadi. Mereka pasti akan menjadi budak nanti ya, kepada bangsa-bangsa asing, bangsa-bangsa penjajah tersebut. Ini yang dilakukan oleh para penjajah. Jadi ya, tujuannya sama seperti para farain, ya, tapi caranya berbeda. Nah, ini harus dipahami ya, bagaimana apa yang diisyaratkan oleh Al-Quran dalam berulang kali, hendaknya kita fahami maknanya. Ya, yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum, ya. Bagaimana para Firaun itu menyembelih putra-putra mereka dan membiarkan hidup para wanitanya. Ya, menyembelih maksudnya karena untuk melemahkan kemampuan Bani Israel tersebut. Ya. Yang ketiga, al-hurriyatu min afdalin ni'am. Berikutnya, kemerdekaan itu adalah nikmat yang paling utama. Min at-tarifi anna al-ayata a'lahu ba'da an dzakat ayyam Allah asyarat bi sarahatin ila yaumin wahidin minha. Uniknya bahwasanya ayat di atas, ya ayat yang kita bahas itu ayat 4 sampai ayat 7. Itu setelah Allah menyebutkan tentang ayyam Allah, hari-hari Allah, Allah langsung mengisyaratkan dengan jelas kepada satu hari saja. Ila yaumin wahidin minha wa huwa yaumu najati Bani Israel min qabdatil fara'ina. Yaitu hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari cengkraman Fir'aun. Id anjakum min ali Fir'aun. Ya, tatkala Allah menyelamatkan kalian dari cengkraman pengikut Fir'aun dan begundalnya. Inna tarikh Bani Israel mali'un bil ayyamil 'azimati allati wahabahum Allah fiha an-ni'amal kabirah tahta dhilli hidayati Musa. Sungguhnya sejarah Bani Israel ini penuh dengan hari-hari yang besar, bukan hanya hari kemerdekaan atau kebebasan mereka dari Fir'aun ini. Allati wahabahumullahu minan ni'amil kabira, yang mana Allah memberikan nikmat kepada mereka, mengkaruniakan nikmat yang besar, tahta dhilli hidayati Musa, di bawah naungan hidayah Nabi Allah Musa alaihissalam. Walakinna dzikra yaumin najati fil ayati a'lah dalilun ala ahammiyatil hurriyati wal istiqlali fi masiril umam. Akan tetapi Allah sebutkan hari kebebasan ini, hari keselamatan dari Fir'aun, di ayat di atas tersebut menunjukkan atas pentingnya kemerdekaan, kebebasan dalam perjalanan suatu bangsa. Naam, la tastati'u ayyu ummatin an tudhhira nubughaha wa isti'dadaha illa min khilali qat'it tab'iyyati lil ajnabi wa at-taharrur min qabdatil istimari wa asrih. Benar ya, bahwasanya umat manapun tidak mampu untuk mengembangkan, ya, menonjolkan kepandaiannya, kesiapan mereka, potensi mereka, kecuali ya dengan dia putuskan dulu ya ketundukannya terhadap bangsa asing. Dia harus hilangkan terlebih dahulu ya bagaimana ya keterjajahannya bagi al-ajnabi, bagi bangsa asing, wa taharrur min qabdatil istimar, dan bebas dari cengkraman penjajah dan belenggu mereka. Jadi kalau masih dalam genggaman penjajah, masih dalam belenggu para penjajah, dan bangsa masih menjadi hamba, ya, masih menjadi
pengekor hamba bagi penjajah asing tersebut, maka bangsa tersebut tidak bisa mengembangkan potensinya, tidak bisa menjadi maju, terus menjadi budak seperti itu. Wala yumkinu an tarfa'a qadaman fi sabilillah illa min khilali muharabati syirki wa dzulmi, dan bangsa tersebut tidak mampu untuk mengangkat kaki di jalan Allah kecuali melalui memerangi kemusyrikan dan kezaliman tersebut. Walihada sabab kana al-amalul awwalu lil qadatil ilahiyin huwa tahrir asy-syu'ubi min at-tab'iyyati al-fikriyati was-thaqafiyyah was-siyasiyyati wal-iqtisadiyyah thumma al-amal fi ijadil baramij at-tauhidiyyah wal-insaniyyati lahum. Oleh sebab ini, ya, aktivitas pertama, praktek pertama bagi para pemimpin ilahi, yaitu langkah pertama bagi mereka, yaitu yang pertama adalah membebaskan bangsa dari ketundukan atau perbudakan secara pikiran maupun secara thaqafah, ya, pendidikan, kebudayaan, siasah secara politik, wal iqtisadiyah maupun secara ekonomi. Harus dibebaskan dulu, ya, bangsa tersebut dari hal-hal ini. Tsummal amal fi ijadil baramij tauhidiyah, kemudian mempraktekkan bagaimana agenda-agenda ketauhidan dan kemanusiaan buat mereka. Ini sangat penting. Oleh karena itu nikmat kebebasan ini, al-hurriyah wal istiqlal, ya, dari penjajah itu Allah sebutkan, ya, menjadi salah satu bagian penting min ayyamillah, dari hari-hari Allah tersebut. Jadi setiap kata atau kalimat yang Allah Subhanahu wa taala cantumkan dalam Al-Qur'an mengandung makna yang dalam, ya. Mengandung makna yang dalam. Oleh karena itulah Al-Qur'an ini bukan hanya dibaca, ya. Bukan hanya perlu dibaca, tapi Allah tekankan harus direnungi maknanya, harus ditadaburi makna-maknanya, sehingga kita akan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tersebut. Yang keempat, asyukru sababun li ziyadatin ni'ami wal kufru sababun lil fana. Berikutnya adalah, ya, syukur menjadi sebab bertambahnya nikmat, dan kufur, arti mengingkari suatu nikmat itu, sababun lil fana, menjadi sebab kehancuran nikmat tersebut. Mimma la syakka fi anna Allah subhanahu wa ta'ala laysa bihajatin ila syukrina fi muqabili ni'amihi alaina. Tidak diragukan lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Allah itu tidak memerlukan rasa syukur kita di dalam sebagai imbalan atas nikmat-nikmatnya yang Allah anugerahkan kepada kita. Allah nggak perlu syukur kita. Innallaha ghaniyun karim. Allah maha kaya, lagi maha pemurah. Wa idza amarna bisyukri fadzalika linastawjiba ni'matan ukhra wa hiya wahidatun minal mabadi'is samiyati fit tarbiyah. Kalau Allah memerintahkan kita untuk bersyukur, maka hal tersebut agar supaya kita ini bisa mendapatkan nikmat yang lain. Ya, tujuannya seperti itu, bukan Allah butuh kepada syukur kita, tapi Allah yang maha pengasih, penyayang, pemurah ini memerintahkan kita bersyukur supaya kita mendapatkan nikmat yang lain. Wa hiya wahidatun minal mabadi'is samiyati fit tarbiyah. Ini adalah salah satu prinsip yang sangat, ya, mulia di dalam pendidikan. Al-muhimmu an na'rifa ma hiya haqiqatus syukri. Yang terpenting di sini yaitu bagaimana kita tahu
apa hakikat syukur tersebut? Bagaimana cara syukur yang sebenarnya seperti itu? Likai yattadhiha alaqatuhu fi ziyadati ni'mati min aina, agar supaya juga kita menjadi jelas hubungannya di dalam menambahkan nikmat tersebut dari mana, ya. Kenapa katanya kok kalau kita bersyukur nikmat tersebut akan bertambah? Wa kaifa tastati'u an takuna 'amilan muhimman litarbiyah, dan bagaimana bersyukur ini menjadi faktor yang penting di dalam pendidikan. Ini semuanya diberi tanda tanya, ya. Bagaimana ini semua nanti diterangkan oleh muallif. Inna haqiqata syukri laysa faqat ma yaquluhu al-insan alhamdulillah aw syukrul lafzi. Sungguhnya hakikat tauhid, hakikat syukur itu bukan hanya seperti apa yang biasa diucapkan oleh manusia, ya, dengan mengucapkan alhamdulillah atau syukrulillah secara lafzi seperti itu. Bal hunaka thalathu marahil lisyukri. Tapi di sana terdapat tiga tahapan bagi syukur ini. Al-ula, yang pertama adalah yajibu an na'lama man huwal wahibu lin-ni'ami. Yang pertama atau tahapan pertama dari merefleksikan rasa syukur ini, yaitu hendaknya kita tahu siapa yang menganugerahkan nikmat itu kepada kita. Hadzal ilmu wal imanu ar-ruknul awwalu lisyukur. Pengetahuan ini dan keimanan ini menjadi pondasi pertama, menjadi sendi pertama dari syukur kita itu. Wasaniyah, yang kedua, jadi yang pertama kita harus tahu siapa yang memberikan, mengkaruniakan kita akan nikmat-nikmat yang kita dapatkan itu. Yang kedua, asyukru bil lisan, ya, kita bersyukur dengan lidah kita. Ya, kita ucapkan dengan lidah kita. Wasalitsah, dan yang ketiga, wahiyal ahammu, ya, yaitu ini adalah poin yang terpenting, asyukrul amali. Kita bersyukur secara praktek, ya, bukan hanya diucapkan, tapi dipraktekkan. Ai an na'lama al-hadafa min manhina lin-ni'mati, yaitu agar supaya kita tahu tujuan kenapa kita diberikan nikmat tersebut. Wa fi ayyi mauridin nasrifuha, dan kemudian melalui jalur mana kita praktekkan nikmat tersebut. Kita salurkan nikmat tersebut. Ya, kita harus tahu ini. Wa illa kafarna biha, kalau enggak, ya, kita tidak tahu tujuan dari diberikannya nikmat tersebut, kemudian disalurkan kepada penyaluran yang tidak benar, maka berarti kita telah mengkufuri nikmat tersebut. Kama qala al-ulama, sebagian para pembesar mengatakan, ya, orang-orang besar, orang-orang yang alim mengatakan, asyukru sarful abdi jami'a ma an'amahu Allah Ta'ala fima khuliqa li ajlih. Syukur itu adalah seorang hamba bagaimana menggunakan semua apa yang Allah nikmatkan kepadanya itu pada apa, ya, yang nikmat itu diciptakan untuknya. Contohnya misalnya Allah memberikan nikmat penglihatan bagi kita. Ya. Asyukrul amali, atas nikmat penglihatan kita ini, yaitu hendaknya penglihatan ini digunakan pada sesuatu yang memang Allah ciptakan penglihatan ini untuk itu. Jadi untuk bagaimana penglihatan ini digunakan untuk melihat, ya, hal-hal yang baik, melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat sesuatu yang bermanfaat bagi kita, itu bagian dari mensyukuri nikmat penglihatan.
Kalau digunakan di dalam hal-hal yang artinya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita tidak mensyukuri nikmat pandangan tersebut. Begitu juga nikmatnya kaki kita, tangan kita, pendengaran kita, dan lain sebagainya, ya, nikmat-nikmat tersebut, ya, nikmat harta dan sebagainya, ya, itu hendaklah digunakan yang pada hal-hal yang di mana nikmat tersebut diperuntukkan untuk tujuan yang Allah kehendaki, ya. Fima khuliqa li ajli. Limadza a'tana Allah taala al-ain. Nah, di sini Allah muallif menjelaskan kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kitab mata. Wa limadza wahabana as-sam'a wan nutq. Dan kenapa Allah mengkaruniakan pendengaran bagi kita dan juga ucapan, kita bisa berbicara. فهل كان السبب غير أن نرى فهل كان السبب غير أن نرى عظمته في هذا العالم ونتعرف على الحياة? Apakah sebabnya itu Allah karuniakan ini adalah selain bagaimana kita bisa melihat keagungan Allah di alam ini, dan juga kita bisa mengenal, mempelajari kehidupan ini dengan sebenarnya seperti itu. Jadi Allah ciptakan pandangan, pendengaran, ucapan di sini adalah bagaimana kita bisa, agar supaya kita bisa mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mempelajari kehidupan agar supaya kita bisa meningkatkan taraf kehidupan kita di dunia ini sebagai seorang khalifatullah fil ard. Seperti itu. Wa bihadhil wasail nakhdhu ila takamul. Dengan cara ini, dengan cara kita benar-benar menggunakan nikmat-nikmat Allah pada hal-hal yang memang Allah peruntukkan untuk itu, berarti kita terus akan melangkah menuju nakhtu ila takamul, menuju kepada kesempurnaan. Nudrikul haqqa wa nudafi'u anhu wa nuharibul batil. Bisa kita dapat mencapai suatu kebenaran, membela kebenaran, dan memerangi kebatilan. فإذا صرفنا النعم الإلهية في هذا المسير كان ذلك هو الشكر العمل له. Apabila benar-benar kita salurkan nikmat-nikmat ilahi ini pada perjalanan seperti ini, maka itu adalah berarti kita telah bersyukur secara amaliyah, secara praktek. Wa idza asbahat hadhil adawatu wasilatan lit-tughyani wal ghururi wal ghaflati wal ibti'ad 'anillah fa hadha huwa 'ainul kufran. Tapi sebaliknya, apabila semua perangkat-perangkat ini, apakah itu pendengaran, penglihatan, ucapan, itu dijadikan wasilah, dijadikan sarana litughyan untuk melampaui batas, wal ghurur untuk kesombongan, wal ghaflah kelalaian, wal ibti'ad anillah menjauhkan diri dari Allah, fahadha huwa ainul kufran, maka inilah adalah kekufuran itu sendiri. Berarti kita kufur akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini makna asyukru wal kufru al-amali, ya. Yurwa 'anil Imam As-Shadiq alaihi salam annahu qala, diriwayatkan dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam bahwasanya beliau mengatakan, adna syukur, ya, ru'yatun ni'mati min Allah min ghairi 'illatin yata'allaqul qalbu biha dun Allah, wal ridha bima a'tahu wa alla ta'sihi bi ni'matin wa tukhalifu bi syai'in min amrihi wa nahyihi bisababin min ni'matihi, ya. Tingkat syukur yang terendah adalah bagaimana kita bisa melihat nikmat itu, ya, dari Allah. Min ghairi illatin yata'allaqul qalbu biha dun Allah, tanpa ada alasan
yang mengkaitkan hati itu selain kepada Allah. Waridha bima atahu, dan kita ridha atas apa yang Allah berikan akan nikmat tersebut. Wa alla ta'sihi fi bi'ni'matin, dan agar supaya kamu tidak bermaksiat kepada Allah dengan nikmat tersebut. Wa tukhalifu bi syai'in min amrih, dan kamu menentangnya dengan sesuatu dari perintahnya, wa nahyi ataupun larangannya, bisa babin min ni'matihi, dari sebab nikmatnya tersebut. Itu ya adna syukur menurut Imam As-Shadiq. Wa huna yattadhihu anna syukra al-ilmi wal ma'rifati wal fikri wal mali was salamah kullu wahidin minha min ayyi tariqin yatim wa kaifa yakunu kufranuha. Dari sini menjadi jelas bagaimana cara kita bersyukur atas nikmat ilmu, nikmat pengetahuan, nikmat pemikiran, nikmat harta, nikmat keselamatan. Semuanya itu ya, bagaimana caranya agar supaya itu bisa menjadi sempurna, artinya bisa kita syukuri. Wa kaifa yakunu kufranuha, dan bagaimana ya kalau kita mengkufurinya, ya. Jadi menjadi jelas di sini. Jadi ketika kita diberikan ilmu, ya mensyukurinya harusnya dengan ilmu itu harus kita amalkan ilmu tersebut, ya. Kita pergunakan ilmu tersebut pada hal-hal yang menjadikan kemanfaatan kepada diri kita, ya, kepada keluarga, kepada masyarakat, seperti itu. Tapi sebaliknya, kalau ilmu tersebut digunakan untuk bagaimana kita melakukan kejahatan, biasanya kalau kejahatan dilakukan oleh orang yang pintar, kejahatan ini dampaknya begitu besar. Ya, mengakali orang, dengan ilmu dia bohongin orang, dengan ilmunya, titelnya, kemudian dia perdayakan umat, dia giring umat menuju ke kesesatan, maka ini adalah kufur terhadap nikmat tersebut, nikmat ilmu tersebut, dan seterusnya, ya, seperti itu. Al-hadithul warid anil Imam Shadiq alaihissalam dalilun wadihun ala hadhihi tafsirat haitsu yaqul syukrun ni'mati ijtinabul mawaharim. Hadis yang datang juga dari Imam Ja'far Shadiq, ya, menjadi dalil yang jelas atas penafsiran yang seperti ini, di mana beliau mengatakan syukrun ni'mati ijtinabul maharim. Syukur terhadap suatu nikmat adalah menjauhkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Itu dampaknya seperti itu. Wa tattadhihu aidan hadhihi al-'alaqatu baina syukri wa ziyadati ni'mati. Menjadi jelas juga bagaimana hubungan antara syukur kita ini dengan bertambahnya nikmat. Li'anna an-nasa law sarafu an-ni'amal ilahiyya fi hadafiha al-haqiqi. Karena manusia kalau benar-benar menyalurkan nikmat-nikmat ilahi ini pada tujuannya yang sebenarnya, fasawfa yathbutuna amalian istihqaquhum laha, maka kelak, ya, mereka benar-benar akan firm, akan tetap mantap secara praktek keberhakannya dia itu atas nikmat tersebut. Jadi nikmat tersebut akan terus langgeng, ya, tidak tercabut darinya. Wa takunu sababan fi ziyadatil fuyudatil ilahiyati alaihim, dan ini juga akan menjadi sebab akan bertambahnya karunia ilahi kepada mereka. Minats sabiti anna hunaka naw'aini minasyukr. Yang pasti, ya, ada dua macam syukur. Ya, syukur itu terbagi kepada dua macam, atau ada dua macam dari syukur ini. Syukrun takwiniyun wa syukrun tashri'iyun. Yang pertama syukur secara takwini, alami. Ada syukrun tashri'iyun, syukur secara syariat. Apa itu asyukru takwini?
Asyukru takwini huwa ayyastafidal kainal hayya min mawahibihi fi numuwihi wa rushdih. Syukur secara takwini, ya, secara alami, ya, yaitu bagaimana ayyastafidal kainul hayyu, ya, fa'il dari yastafid. Bagaimana seorang makhluk hidup ini, ya, mengambil faedah dari karunia-karunia Allah, ya, fi numuwihi wa rushdih, di dalam perkembangannya dan dan kematangannya. Famathalan, ya, contohnya mu'allif memberikan contoh. Yarul muzari'u annal qismal fulani min mazra'atihi tanmu fihi al-ashjaru bisyaklin jayyid. Contohnya misalnya ada seorang petani melihat ada bagian dari ladangnya atau pohonnya yang tumbuh, ya, di ladangnya ini tumbuh pohon-pohon secara baik, subur seperti itu. Wa kullama yakhdimuha aksar tuntiju aksyar. Ya, setiap kali dia gunakan dia manfaatkan itu ladangnya itu lebih banyak, dia ladang tersebut menghasilkan hasil juga yang lebih banyak. Fahadal amru sawfa yuaddi ila ayyaqumal muzari'u ala khidmati wa tarbiyati dzarikal qism bisyaklin akbar. Hal ini, ya, kelak akan membuat si petani ini benar-benar merawat pohon tersebut dan mengurusnya dengan lebih besar lagi, ya. Karena pohon ini, ya, menghasilkan buah yang banyak, akhirnya dia dirawat lagi terus seperti itu. Wa yusi musaidihi biha, dan dia juga berwasiat kepada para pembantunya, ya, para asistennya untuk juga memperhatikan, ya, pohon ini. Karena pohon tersebut menghasilkan, ya, hasil yang melimpah. Li'annal asjar tunadihi bilisani haliha. Karena pohon-pohon tersebut seolah-olah berbicara dengan secara lisanul hal, secara kondisinya, ya. Bukan berbicara dengan suara tapi berbicara dengan lisanul hal, dengan kondisinya, ya. Ayyuhal muzari, wahai petani, nahnu la'iquna munasibun, kami adalah pohon-pohon yang layak, ya, yang pantas, ya, untuk, ya, memberikan atau mendapatkan pelayanan yang baik. Afid alaina minan ni'ami, ya, limpahkanlah kepada kami nikmat-nikmat, artinya berikan perawatan yang baik, ya, berikan pupuk yang baik, ya. Wa huwa yujibuhum bil itsbat, dan si pohon itu akan merespon, ya, perlakuan dari si petani ini dengan terus memberikan nikmat yang tetap tadi. Itu diberikan contoh bagi oleh mu'allif, ya, tentang bagaimana maksudnya ketika nikmat itu disyukuri, niscaya, ya, akan terus bertambah nikmat tersebut. Amma idza ra'a fi qismin akhar asjaran dhabilah. Adapun ketika si petani ini melihat di bagian lain ada pohon-pohon yang layu, ya, bisa kering, walaysa laha thamar, enggak menghasilkan buah, gitu. Fa kufranun ni'mati min qibaliha bihadhihi surah, ya, maka mengingkari nikmat, ya, dari si pohon tersebut dalam bentuk seperti ini, yusabbibu adama i'tina'il muzari' biha. Ini menyebabkan si petani ini nggak akan mempedulikan pohon-pohon tersebut, ya, karena pohon tersebut tidak memberikan hasil, ya, seperti itu.
Wa idza istamarra al-wad'u bihadzal hal, kalau kondisinya ya, terus-menerus seperti ini, ya, terus pohonnya nggak menghasilkan buah, bahkan dia layu, kering, saufa yaqumu biqal'iha, maka si petani ini ya pasti akan mencabut pohon tersebut karena nggak ada gunanya. Tapi kalau pohon yang tadi ya terus menghasilkan buah, dirawat, dia menghasilkan buah yang banyak, pasti akan dirawat terus seperti itu. Begitu juga orang ya yang ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dirawat nikmat tersebut, ya, disyukuri nikmat tersebut, niscaya ya perhatiannya terus, ini hanya analogi saja ya, perhatian dari Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya lagi tadi. Seperti si petani akan terus tetap merawat pohon tersebut, ya, diberikan pupuk, disirami dan terus ya dirawat ya. Tapi sebaliknya kalau pohon yang tidak menghasilkan buah bahkan kering ya, itu tidak akan mendapatkan ya, perawatan dari si petani, bahkan mungkin akan dicabut, dimusnahkan. Wa hadhil halatu mawjudatun fi alamil insaniyati bihadza tafawut. Dan kondisi ini pun ada di alam manusia ya, dengan ada perbedaan tentunya. Wa huwa annal asjara laisa laha ikhtiyar. Itu perbedaannya, kalau pohonan kan enggak punya pilihan. Ya. Bal hiya khadi'atun lil qawanin at-takwiniyah. Tapi kalau pohon itu dia hanya tunduk pada hukum-hukum alam. Artinya hukum-hukum yang Allah terapkan di alam ini. Amal insanu fabistifadatihi min iradatihi wa ikhtiyarihi wa tarbiyatihi at-tashri'iyyati yastati'u an yakhtuwa fi hadzal majali khutuwatin wathiqah. Ya, adapun manusia maka dengan dia bisa mengambil faedah dengan sesuatu dari kehendaknya dan pilihannya dan pendidikannya secara syariat, dia dapat melangkah dalam masalah ini dengan langkah-langkah yang penuh ya percaya diri. Jadi kalau manusia bisa ya melakukan sesuatu dengan iradahnya, ikhtiarnya dan juga pendidikannya secara syariat, ya, menuju langkah-langkah yang semestinya dengan penuh kepercayaan. Walidzalika faman yastakhdimu ni'matal quwwati fi dzulmi yunadi bilisani halih. Oleh karena itu, barang siapa yang menggunakan nikmat kekuatannya itu, Allah berikan kekuatan kepadanya, kemudian digunakan di dalam melakukan kezaliman, yunadi bilisani halih, seolah-olah dia menyeru dengan lisan halnya, dengan kondisi realnya. Dia mengatakan, ilahi, wahai Tuhanku, ana ghairu laiqin li hadhin ni'mah, bahwasanya aku ini tidak layak mendapatkan nikmat ini. Ya, nikmat kekuatan tadi karena digunakan untuk kezaliman. Tapi waman yastakhdimuha li iqamatil haq, orang yang diberikan kekuatan lalu digunakan kekuatan ini, dia punya power, artinya dia punya kekuasaan, tapi kekuasaan ini digunakan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, yaqulu bilisani halihi, maka seolah-olah dia berbicara dengan bahasa realitas ya. Ilahi, sesungguhnya aku, wahai Tuhanku, ana munasibun walaiqun, aku ini ya sesuai dan layak ya untuk mendapatkan kekuatan ini. Fazid ni'mataka alayya, oleh karena itu tambahkanlah nikmatmu kepadaku. Itu secara ya, realitas seperti itu. Berikutnya, wa hunaka haqiqatun ghairu qabilatin aidan litardid. Di sana terdapat juga suatu hakikat yang tidak bisa ditolak. Wa hiya annana fi kulli marhalatin min marahil syukril ilahiyyi in kana bil lisani awil amal sawfa nahtaju ila syukrin jadidin limawahib wa ataya jadidatin. Yaitu bahwasanya kita
pada setiap tahapan dari tahapan syukur kita, bahwasanya kita pada setiap tahapan dari tahapan syukur kita kepada Ilahi, apakah itu dengan lidah atau dengan praktek, saufa nahtaju ila syukrin jadid, kelak kita akan butuh kepada syukur yang baru lagi, lima wahiba wa ataya jadidatin, karena ada karunia dan ada pemberian yang baru lagi. Setiap kita bersyukur, maka setiap kita bersyukur kan Allah tambahkan. Berarti kita harus bersyukur lagi dan bersyukur lagi seperti itu. Walidzalika falasna qadirina ala an nuaddiya haqqa syukri. Oleh karena itu, sebenarnya kita nggak mampu melaksanakan syukur dengan sebenarnya. Karena tadi setiap kita bersyukur, terus bertambah lagi nikmatnya. Kita harus bersyukur lagi, tambah lagi dan seterusnya. Ya, sebenarnya kita tidak akan mampu untuk melaksanakan syukur dengan sebenarnya. Karena kama naqra'u fi mudajati syakirin lil imam Ali Zainal Abidin, ya. Lil imam Zainal Abidin Ali bin al-Husain alaihissalam. Sebagaimana kita baca dalam munajatnya, ya, munajat orang-orang yang bersyukur yang disusun oleh Al-Imam Zainal Abidin Ali bin al-Husain, ya, Imam Ali bin al-Husain alaihissalam. Kaifa li bi tahsil syukri wa syukri iyyaka yaftaqiru ila syukrin. Ya, beliau mengatakan, bagaimana aku bisa bersyukur sedangkan syukurku itu kepada kamu akan butuh kepada syukur yang lain. Wa kullama qultu laka alhamdu wajaba alayya lidzalika aqula lakal hamd. Setiap kali aku katakan kepada engkau alhamdu, ya, segala puji bagi Allah, ya, maka wajib lagi kepadaku atas ucapan tersebut untuk aku mengatakan lagi alhamdu lagi. Ketika, ya, dia mengucapkan alhamdulillah atau syukurillah, itu ucapan itu sendiri kan merupakan nikmat. Ya, bagaimana seorang dianugerakan, ya, kesadaran, kewarasan untuk bersyukur, itu juga anugerah nikmat, dan atas nikmat itu dia, ya, harus bersyukur lagi dan seterusnya. Walihada fa inna a'la marahil syukri ayyudhhiral insanu ajzahu amama syukri ni'maihi ta'ala. Oleh karena ini, sungguhnya puncak dari tahapan syukur, ya, adalah seorang manusia menampakkan kelemahannya di dalam bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kama jaa fil hadits anil Imam As-Shadiq alaihissalam qala, seperti yang datang dalam suatu hadis yang diriwayatkan dari Imam Ja'far As-Shadiq, beliau mengatakan, fima auhallahu azza wa jalla ila Musa, pada apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Allah Musa, ushkurni haqqa syukri, bersyukurlah kamu, ya, kepadaku dengan sebenar-benarnya bersyukur kepadaku. Faqala ya Rabbi wa kaifa ashkuruka haqqa syukrik. Wahai Tuhanku, bagaimana? Nabi Musa mengatakan, wahai Tuhanku, bagaimana aku harus bersyukur kepada Engkau dengan sebenar-benarnya syukur, ya, dengan sebenar-benarnya syukur. Walaysa min syukrin ashkuruka bihi illa wa anta an'amta bihi alayya. Tidak ada satu syukur yang aku bersyukur kepada kamu dengannya, melainkan engkau akan memberikan nikmat lagi kepadaku. Qala ya Musa, lalu Allah mengatakan, wahai Musa, al-alan syakartani hina alimta anna dzalika minni. Ya, sekarang kamu telah bersyukur kepada aku ketika kamu telah mengetahui bahwasanya itu semuanya adalah dariku, yaitu karunia dariku. Hunaka iddatu niqatin fi majali syukrin ni'mah. Di sana ada beberapa poin, ya, dalam masalah syukur atas nikmat ini. Yang pertama, qala Imam Ali alaihissalam fi ihda hikamihi, Imam Ali mengatakan dalam satu hikmahnya, idza wasalat ilaikum atrafun ni'ami fala tanfiru aqsaha biqillati syukur. Kalau sampai kepada kalian ujung dari suatu nikmat,
ya, maka jangan kalian kabur atau kalian usir wala tunfiru aqsaha, ujung yang lainnya dengan sedikit bersyukur. Karena nikmat ini akan terus ibarat sesuatu yang sambung menyambung, ya. Jadi kalau baru dapat ujungnya, jangan kalian usir ujung yang lain itu dengan kalian tidak bersyukur, ya. Karena kalau kalian bersyukur itu terus akan nyambung sampai kepada akhirnya. Yang kedua, yajibul iltifatu ila hadzal mawdu', perlu untuk memperhatikan masalah ini. Wa huwa anna syukra wal hamda laisa kafiyan fi muqabili ni'amihi ta'ala. Yaitu bahwasanya syukur dan pujian itu enggak cukup, ya, di dalam memenuhi nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Bal yajibu an nashkura kadzalika ala akhsas. Ya, jadi syukur ini, ya, kita bersyukur, kita berterima kasih enggak cukup kalau hanya kita bersyukur hanya terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bal yajibu an nashkura kadzalika ala akhsas. Tapi selain daripada itu kita pun wajib bersyukur kepada orang-orang alladzina kanu wasilatan li hadhil mawahibi, yang mana mereka itu menjadi wasilah bagi adanya karunia ini. Ya, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu karunia kepada kita enggak langsung kepada kita, tapi melalui manusia-manusia, melalui orang-orang. Nah, ketika kita bersyukur atas nikmat tersebut, enggak cukup hanya bersyukur kepada Allah, tapi kita juga harus bersyukur kepada orang-orang yang menjadi wasilah, ya, datangnya nikmat itu kepada kita. Wa nuaddi huquqahum min hadzal tariq, dan kita menjalankan hak-hak mereka melalui jalan ini, melalui kita bersyukur kepada mereka. Wa nusyawwiquhum aktsara bil khidmati fi hadzal sabil, dan kita, ya, membuat mereka itu begitu bersemangat, ya, lebih bersemangat lagi untuk berkhidmat melalui jalan ini. Kama naqra'u fil hadis anil Imam Ali bin Al-Husain alaihissalam, sebagaimana kita baca dalam hadis yang diriwayatkan dari Imam Ali bin Al-Husain alaihissalam. Beliau mengatakan, wa innallaha yuhibbu kulla qalbin hazinin wa yuhibbu kulla 'abdin syakur. Sungguhnya Allah itu mencintai setiap hati yang memiliki kesedihan dan mencintai setiap hamba yang bersyukur, yang banyak bersyukur. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala mengatakan, li 'abdin min ibadihi yaumal qiyamah, kepada salah seorang hambanya di hari kiamat, asyakarta fulanan, apakah kamu pernah bersyukur kepada si fulan? Fayaqul, lalu si hamba tadi berkata, bal syakartuka ya Rabb, tidak, tapi aku bersyukur kepada engkau ya wahai Tuhan. Fayaqul, lalu Allah mengatakan, lam tashkurni idza lam tashkurhu, kamu belum bersyukur kepadaku kalau kamu tidak bersyukur kepada orang tadi, ya. Tsumma qala, ya, kemudian Allah mengatakan, ashkarukum lillah ashkarukum linnas. Orang yang paling bersyukur di antara kalian kepada Allah adalah orang yang paling bersyukur kepada manusia. Jadi jangan kita menganggap cukup saja kita bersyukur kepada Allah. Tapi orang yang menjadi wasilah kita mendapatkan nikmat tersebut kita abaikan. Maka itu kita berarti kita belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ketiga, innal wa'da fi ziyadati ni'amish syakirin la yanhasiru fi ni'amil maddiyati faqat. Sungguhnya janji di dalam menambahkan nikmat bagi orang yang bersyukur ini tidak hanya terbatas pada nikmat materi saja. Bal syukru nafsuhu mashuban bitawajjuhil khas lillahi wal hubbi li sahatihil muqaddasah huwa wahidun minan ni'amil ilahiyatir ruhiyatil kabira. Akan tetapi syukur itu sendiri yang diikuti dengan at-tawajjuhul khas lillah, ke bagaimana kita menghadap Allah secara khusus, ya, dan kecintaan kepada
zat Allah yang suci, itu adalah salah satu nikmat ilahi yang bersifat rohani yang sangat besar. Wallati laha ta'thirun kabirun fi tarbiyati nufusin nas, yang mana itu memiliki pengaruh yang besar di dalam mendidik jiwa manusia. Wa da'watuhum li ta'atil awamiril ilahiyah, dan menyeru mereka untuk taat kepada perintah-perintah ilahi. Bali syukru dzatuhu tariqun ila ma'rifatillah, bahkan syukur itu sendiri merupakan satu jalan untuk menuju ke ma'rifat kepada Allah. Walihada sabab warada an ulama'il aqaidi fi ilmil kalam anna wujuba syukril mun'im tariqun ila itsbati wujubi ma'rifatillah. Oleh sebab ini telah warid dari para ulama yang berbicara dalam ilmu kalam, ilmu tauhid, ya, bahwasanya kewajiban bersyukur kepada yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan jalan, ya, untuk memantapkan kewajiban ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir, inna ihya'a ruhi syukri fil mujtama'i wa taqdimuhu ila mustahiqiha wa taqdiruhum wa hamduhum wa thana'uhum ala khidmatihim fi tariqi tahqiqil ahdafil ijtima'iyyah bi'ilmihim wa ma'rifatihim wa itharihim wa istishhadihim huwa 'amilun muhimmun fi harakatin wuruqiyil mujtama'. Sungguhnya menghidupkan semangat bersyukur di dalam masyarakat dan memberikan mengajukan rasa syukur ini kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya dan menghargai mereka, memuji mereka, ya, atas khidmat mereka itu di dalam merealisasikan tujuan-tujuan masyarakat dengan ilmu mereka, pengetahuan mereka, dan juga bagaimana mereka mengutamakan kepentingan masyarakat, ya, dan kesaksian mereka. Itu adalah faktor yang penting di dalam menggerakkan dan meningkatkan suatu masyarakat. Ini penting menghargai orang dengan jasa-jasanya seperti itu, ya, karena ini terus akan meningkatkan aktivitas dan kemajuan suatu masyarakat tersebut. Tapi kalau orang yang menjadikan wasilah diabaikan, akan nanti nggak ada semangat, ya, walaupun dia itu dengan ikhlas seperti itu. Tapi hal tersebut, ya, akan membuat orang tersebut kapok nantinya, ya, seperti itu. Nah, ini oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pentingnya kita bersyukur kepada orang yang memberikan wasilah tadi. Fa fil mujtama'il faqidi lisyukri wat taqdir najidul qalil jiddan mimman yazidul khidmah. Maka di masyarakat yang tidak ada rasa terima kasih dan tidak ada penghargaan kepada orang yang berjasa itu, kita dapati sedikit sekali orang yang mau berkhidmat, ya. Karena orang yang mau berkhidmat kemudian ketika tidak dihargai, ya, dicuekin, maka dia malas seperti itu. Wa alal aksi, sebaliknya, fal mujtama' alladhi yuqayyimu wa yuthni ala khidmatil ashas yakunu aktsara nasyatan wa hayawiyah. Sebaliknya, masyarakat yang, ya, benar-benar menghargai dan memuji khidmah orang-orang yang berkhidmat, itu akan lebih bergairah, ya, dan lebih bersemangat, ya, di dalam perkhidmatan mereka. Wal iltifatu ila hadhihi al-haqiqah adda ila an tuqama fi asrina marasim ihtimalin li taqdirin wa syukril asatin fi dzikral mi'awiyah aw dzikral alfiyah wa dhimna hadha syukri li khidmatihim yud'an nas ila al-harakati was-sa'yi bi syaklin akbar. Melihat kepada kenyataan ini mengharuskan adanya atau didirikannya di masa sekarang ini suatu acara-acara, ihtifal dalam rangka memberikan penghargaan, ya, dan memberikan rasa syukur, ya,
dalam peringatan-peringatan, apakah itu 100 harian atau 1000 harian, ya seperti itu. Dan ini dalam rangka syukur atas khidmah mereka, ya. Ini akan mendorong manusia untuk tambah semangat, tambah berusaha yang lebih besar lagi. Kalau ya apa yang mereka persembahkan, mereka korbankan itu dihargai, ya. Apakah itu dalam acara tahunan atau apa seperti itu, diberikan penghargaan, ini akan memberikan semangat. Ihya'u hadhihi dzikrayat yusa'idu ala tarsyidil ithar wat tafani ladal akhirin. Menghidupkan peringatan-peringatan seperti ini akan membantu memberikan dorongan untuk menimbulkan sifat ithar, sifat bagaimana orang itu akan mengutamakan orang lain. Wattafani lidaril ladal akhirin, dan berkorban berkorban demi orang lain. Fayartafi'ul mustawa tsaqafi wal akhlaqi ladan nas, sehingga akan meningkat tingkat peradaban dan akhlak bagi manusia. Ya. Ini adalah satu nilai-nilai peradaban di dalam satu bangsa seperti itu. Kalau di suatu bangsa, masyarakat nggak ada penghargaan seperti ini, ya, maka mereka akan nilai mereka itu akan runtuh, ya. Wa bi ta'biril Qur'an fa inna syukra hadhin ni'mah. Dengan ungkapan Al-Qur'an, syukur atas nikmat ini saufa yab'atsu 'ala ziyadah, maka kelak ini akan menimbulkan terus bertambahnya. Jadi bagaimana tadi syukur, ya, ketika seorang yang berjasa dihargai seperti itu akan bertambah semangat, ya, dan juga akan mendorong manusia-manusia lain, individu-individu lain untuk melakukan hal yang sama, sehingga nikmat tersebut, ya, akan bertambah. Wa min dami syahidin wahid, ya, dari darah seorang syahid, ya, yub'atsu alaful mujahidin, darah seorang syahid itu akan dibangkitkan ribuan mujahid. Wa yakunu misdaqan hayyan li'azidannakum. Nah, ini menjadi bukti yang hidup bagi kalimat la'azidannakum. Ya, seperti itu, ya. Jadi inilah makna yang dalam dari kalimat syukur tadi, la in syakartum la'azidannakum. Syakartum di sini jadi bukan hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga tertuju kepada orang-orang yang berjasa, yang menjadi wasilah atas turunnya atau datangnya nikmat tersebut. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sampai di sini penjelasan dan uraian dari ayat 4 sampai ayat 7 dari surah Ibrahim. InsyaAllah kita akan nanti beralih ke ayat yang baru. Ini saja yang sampai sini, ya, pelajaran kita. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.